Assalamualaikum, salam hijau ya teman-teman, dan salam warna-warni juga. Dikarenakan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tanaman yang memiliki daun yang berwarna-warni, yaitu tanaman aglonema. Berdasarkan pengalaman saya merawat tanaman aglonema ini, ada beberapa tips yang sekiranya dapat saya bagikan kepada teman-teman. Apa saja tipsnya? Baik, saya sampaikan ya. Tips yang pertama, gunakan pot dalam ukuran yang paling kecil, tapi juga disesuaikan dengan ukuran akar tanaman aglonema kita ya. Jadi biasanya saya kalau mulai menanam itu, saya mulai dari pot ukuran 8 cm. Ini. Atau kalau memang akarnya sudah agak besar, kita mulai dengan pot ukuran 10 cm seperti ini ya. Ini juga baru ditanam belum lama nih. Dan tunasnya sudah mulai muncul dan sebentar lagi akan melebar. Sama ini juga. Ini di pot yang 10 cm. Dan tanaman-tanaman yang akarnya sudah mulai lebat ya. Jika dibutuhkan penggantian pot, maka gantilah dengan pot yang ukurannya maksimal 2 nomor yang lebih besar dari pot sebelumnya. Jadi ini tips kedua ya. Lihat, misalkan dari pot 8, jika dia sudah agak besar sedikit, kita pindah ke pot 10 dulu. Jangan langsung kita pindah ke pot yang nomor 12 atau 15 seperti ini. Nah, ini ketika sudah lumayan banyak akarnya dan sudah memenuhi pot ini, dari pot 12 kita pindah ke pot contoh seperti ini ya. Nah, ini ada pot dengan diameter 15 cm. Dan setelah dia penuh di sini, baru kita ganti lagi potnya ke ukuran yang 2 nomor di atasnya, yaitu nomor 17 seperti ini. Tapi ingat, itu pun disesuaikan dengan kondisi perakaran dari tanaman aglonema kita. Jika memang perakarannya sudah betul-betul aktif dan banyak sekali, dan banyak batang-batang yang harus disuplai nutrisi ke dalam daun-daunnya, maka kita gunakan pot yang besar seperti ini. Ini satu rumpun ya. Satu rumpun terdiri dari 5 batang pohon, sehingga kalau saya gunakan pot kecil tidak memungkinkan. Akhirnya saya gunakan pot dengan diameter 30 cm supaya perakarannya itu lebih bagus lagi dan menyerap kandungan nutrisi lebih banyak lagi, sehingga suplai nutrisi untuk daun-daun yang ada tercukupi. Nah, tips yang ketiga untuk pot ya, dilihat lubang-lubang yang terdapat pada pot ya. Apakah lubang-lubang ini cukup untuk mengaliri air pada saat kita siram atau tidak. Jika sudah cukup, ya tidak perlu ditambahkan lubang. Tetapi jika ada pot yang sekiranya aliran airnya masih kurang bagus pada saat kita siram, bisa kita tambahkan lubang tambahan pada pot seperti ini ya lubang-lubangnya. Ini saya tambahkan beberapa lubang di dalam pot ini. Nah, satu lagi, bisa menggunakan pisau yang tajam untuk melubangi potnya. Nah, tips yang berikutnya, tips keempat ya. Tips keempat ini masalah penggunaan media tanam. Untuk media tanam,
gunakanlah media tanam yang poros. Apa itu poros? Poros adalah media tanam yang jika kita siram seperti ini ya, nah, airnya langsung mengalir ke bawah pot. Ini namanya media tanam yang poros. Sekali lagi saya siram. Nah, media tanamnya, airnya langsung mengalir keluar ke bawah pot. Seperti itu. Nah, media tanam yang poros ini menggunakan apa? Bisa menggunakan campuran dari sekam mentah, ditambah sekam bakar, ditambah kokopit, ditambah akar kaliandra, atau bisa juga menggunakan batu pasir malang, atau juga menggunakan akar pakis. Jadi semua jenis-jenis media tanam itu kita mix jadi satu sehingga menghasilkan media tanam yang poros. Nanti di video yang berikutnya akan kita bahas ya bagaimana cara membuat media tanam yang poros. Nah, untuk tips yang kelima, kita lakukan penyiraman secara tepat ya. Penyiraman yang secara tepat itu harus dilihat dari kondisi media tanam yang ada. Biasanya kalau saya lihat kondisi media tanam ini apakah masih basah atau tidak ya. Kalau masih basah seperti ini ya belum perlu untuk kita siram. Atau selain dari bagian atas, bisa juga kita lihat dari bagian bawah. Di bagian bawah pot ini juga kelihatan kalau dia masih basah media tanamnya, ini belum perlu untuk kita siram. Nah, kalau kondisinya sudah kering, media tanamnya seperti ini ya. Ini kan sudah kering ya. Nah, kita lihat sudah kering. Di bawahnya juga sudah kering, sehingga ini sudah perlu untuk disiram. Kita siram lagi. Nah, untuk penyiraman ini sebetulnya tidak ada ketentuan waktu yang pasti ya. Kapan harus disiram? Misalkan 3 hari sekali, atau 4 hari sekali, atau seminggu sekali. Tapi penyiraman dilakukan sesuai dengan kondisi media tanam. Sekali lagi nih ya, jadi perhatian buat teman-teman, penyiraman dilakukan pada saat media tanam itu sudah mulai kering. Nah, untuk air yang kita gunakan untuk menyiram, saya menggunakan beberapa jenis air ya. Yang pertama, saya menggunakan air dari bekas mencuci beras atau air bilasan mencuci beras yang pertama kali. Itu biasa saya tampung, lalu saya gunakan untuk penyiraman media tanam. Lalu yang kedua, saya gunakan juga air dari kolam ikan. Contohnya ini ya. Nah, contohnya ini. Kebetulan saya memang sengaja memelihara ikan di dalam ember supaya airnya bisa digunakan untuk menyiram tanaman. Tanaman apa saja, seperti sayuran, contohnya seperti ini. Dan juga tanaman-tanaman hias seperti aglonema. Nah, untuk tips yang keenam, lakukan pemupukan secara berkala. Adapun pupuk-pupuk yang saya gunakan itu adalah contohnya ini ya. Ada vitamin B1 Start, ada Dekastar 1313 TE, ada pupuk Gromor,
Dan juga ada pupuk NPK ya Mas, tidak saya tampilkan di sini. Jadi untuk growmore ini penggunaannya bisa setiap 2 pekan 1 kali dengan dosis 1 sendok teh pupuk growmore ditambah dengan air sebanyak 2 liter, lalu diaduk rata, lalu di sprayer ke bagian-bagian bawah dan batang tanaman aglonema ya. Jadi sprayer. Nanti akan kita buatkan video khusus untuk pemupukan. Kalau untuk Dekastar ini dosisnya dia bentuknya seperti ini ya, Dekastar Oskomot. Nah, bule-bule seperti NPK biru, tetapi dia termasuk pupuk yang slow release. Jadi kita ambil setengah. Kalau untuk pot yang kecil dan umur tanamannya sudah melebihi 2 bulan, ini bisa kita ambil dosisnya setengah sendok teh, kita tabur di atas media tanam aglonema kita ya, kurang lebih seginilah ya, kurang lebih segini, lalu kita tabur aja seperti ini. Udah. Nah, nanti pada saat kita siram tanaman ini, pupuk ini akan ikut larut di dalam air dan membasahi media tanam, sehingga nanti itu akan diserap oleh akar-akar dan menjadi nutrisi untuk daun-daun ini. Seperti itu. Lalu vitamin untuk Dekastarnya bisa digunakan setiap 6 bulan sekali, atau ada juga yang sampai 8 bulan sekali. Nah, kalau ini dari spesifikasi pupuknya ya, bisa digunakan untuk 180 hari satu kali. Nah, untuk vitamin B1 ini bisa kita gunakan sebagai campuran di air ya, untuk media siram media tanaman. Jadi kita ambil kurang lebih setengah sendok teh, kita larutkan dengan 5 liter air, lalu kita aduk rata dan kita gunakan untuk menyiram tanaman aglonema kita. Bisa dilakukan setiap 2 pekan 1 kali. Untuk tips yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan fungisida. Fungisida ini berfungsi untuk mencegah tumbuhnya jamur yang timbul di media tanam kita. Ini bisa dilakukan berkala, minimal setiap sebulan 1 kali. Dosisnya bisa menggunakan 1 sendok teh cairan bubuk fungisida ini dilarutkan dengan 2 liter air, lalu disiram ke atas media tanam. Demikian tips dari saya. Jangan lupa untuk subscribe dan share kepada teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat, dan untuk video kedepannya insya Allah akan kita bahas untuk cara menanam dan memperbanyak tanaman aglonema. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.